Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Fathasina, Fakultas Teknik Informatika semester 2. Saya dari Universitas Inka Prasta PGRI. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Komputer dan Masyarakat Bapak Heridika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disingkat UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Berikut adalah isi dari UU ITE, yaitu asas dan tujuan, nama domain, HKI, perlindungan hak pribadi, informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik, perbuatan yang dilarang, peran pemerintah dan peran masyarakat, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, penyidikan, transaksi elektronik, penyelesaian sengketa, dan ketentuan pidana. Adapun alasan diperlukannya UU ITE. Yang pertama, pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan ITE di tingkat nasional, sehingga pembangunan IT dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perkembangan dan kemajuan IT yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan IT harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Yang kelima, pemanfaatan IT berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, pemerintah perlu mendukung pengembangan IT melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan IT dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, secara umum materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, yang kedua mengenai perbuatan yang dilarang. Adapun jangkauan UU ITE, yang pertama berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum. Kedua, berada di dalam dan di luar wilayah hukum Indonesia. Ketiga, yang memiliki akibat hukum di dalam dan atau di luar wilayah hukum Indonesia. Yang keempat, merugikan kepentingan Indonesia. Di sini, secara garis besar, UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut, yaitu tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional atau tinta basah dan bermaterai. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Pengaturan nama domain dan hak kekayaan intelektual. Perbuatan yang dilarang cybercrime dijelaskan pada bab 8 pasal 27 sampai pasal 37. Perbuatan yang dilarang cybercrime sebagai berikut. Yang pertama, asusila, perjudian, penghinaan, dan pemerasan yang berada dalam pasal 27. Yang kedua, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan dalam pasal 28. Yang ketiga, ancaman kekerasan dan menakut-nakuti dalam pasal 29. Yang keempat, akses ilegal sampai akses komputer pihak lain tanpa izin cracking dalam pasal 30. Yang kelima, intersepsi dan penyadapan perubahan penghilangan informasi pasal 31. Yang keenam, gangguan terhadap data sampai pemindahan, perusakan dan membuka informasi rahasia dalam pasal 32. Yang ketujuh, gangguan terhadap sistem virus membuat sistem tidak bekerja atau DOS dalam pasal 33. Yang ke-8, penyalahgunaan alat dan perangkat dalam pasal 34. Yang terakhir, menjadikan seolah dokumen otentik atau phishing dalam pasal 35.
Berikut asas dan tujuan UU ITE. Pemanfaatan IT dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi dan netral teknologi. Berikut tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Yang kedua, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan. Kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan. Ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui. Keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. 5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya, dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Berikut, setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengaman atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Pengaman tanda tangan elektronik sekurang-kurangnya meliputi sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Penandatangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik. Penandatangan harus tanpa menunda-nunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol atau keadaan yang diketahui oleh penandatangan dapat menimbulkan risiko yang berarti kemungkinan akibat bobolnya dan pembuatan tanda tangan elektronik, dan dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penandatanganan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut. Setiap orang yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Nah, berikut adalah nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Yang pertama, setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Kedua, pemilikan dan penggunaan nama domain harus berdasarkan pada iktikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud. Yang kelima, pengelola nama domain adalah pemerintah dan masyarakat. Yang keenam, dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Yang ketujuh, pengelolaan nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yang kesembilan, setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan kerugian yang ditimbulkan. Bab 8. Perbuatan yang dilarang dalam pasal 27. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan
atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, memiliki muatan perjudian, memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Nah, di dalam pasal 28, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua, sistem orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun. Yang pertama, milik orang lain, maksimal 6 tahun dan maksimal membayar 600 juta. Yang kedua, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik dipidanakan 7 tahun dan membayar sebesar 700 juta. Dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dipidana 8 tahun dan membayar 800 juta rupiah. Nah, di sini ada contoh-contoh korban UU ITE, yaitu korban Facebook. Yang pertama, Johan Yen, komentar di Facebook tentang dugaan korupsi 4,7 triliun rupiah di Gereja Betani Surabaya terancam hukuman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Yang kedua, Mirza Alfat, dosen Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh atau Unimal Lokseumawe Aceh, dianggap melakukan pelecehan atau syariat Islam atas komentarnya di Facebook. Yang ketiga, Alexander Aan, dipenjarakan 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook di Sumatera Barat. Yang keempat, Yeni Keventar Resti, karena status Facebooknya ia dituntut 1,5 tahun penjara, diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Alexander Aan dipenjara 2,5 tahun dan denda 100 juta rupiah karena dianggap menyebarkan kebencian agama lewat Facebook di Sumatera Barat. Nah, berikut adalah korban Twitter, SMS, dan BBM. Yang pertama, Beni Handoko, men-tweet mengenai tuduhan korupsi kepada Misbakun, mantan anggota DPR dan aktivis di PKS, sempat ditahan 1 hari, kasus sedang berjalan. Yang kedua, Muhammad Fajrul Kamirsa men-tweet tentang dugaan suap Jamwas Marwan Effendi, ancaman 8 tahun penjara. Yang ketiga, Anton Wahyu Parnomo, SMS dengan bahasa yang kasar kepada HM Lukminto di Pengadilan Negeri Solo. Yang keempat, Muhammad Arsyad, aktivis Garda Tipikor, ditahan setelah menulis status BlackBerry Messenger atau BBM mengindikasikan korupsi Nurdin Halid. Adapun korban blog, yang pertama, Musli Usmar, mantan ketua komite sekolah SMA Negeri 70 yang juga salah satu dosen di Universitas Islam Negeri atau UIN. Syarif Hidayatullah, Jakarta, menjadi tersangka pencemaran nama baik setelah menulis di blog. Yang kedua, Rahayu Kandiwati dan Siti Rubaidah, aktivis perempuan dan korban, dilaporkan Joko Prasetyo, seorang aktivis perempuan, dan Siti Rubaidah karena telah memberikan pernyataan di media massa serta dalam situs Cangeoro. Yang ketiga, Prita Mulyasari, menulis email tentang keluhan perlakuan buruk RS Omni Internasional, sempat ditahan 22 hari dan dinyatakan bebas pada bulan Februari tahun 2013. Yang terakhir, Doni Iswandono, penggerak dan pemimpin redaksi media online niasbangkit.com atau bisa disingkat NBC, dituntut Bupati Nias Selatan Idealisman
dasi terkait pemberitaan kasus korupsi di Nias Selatan. Nah, berikut adapun gambar-gambar dari UU ITE. Tidak perlu saya jelaskan. Teman-teman bisa lihat sendiri dalam video saya. Nah, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.